Udah, cuma gue lagi nunggu itu. Kan gue kemarin nyerahin revisi ke namanya. Mungkin dari moderator dulu kali ya, bawa acara dulu ya, dan bawa acara dulu Mas Herman di depan kali ya, ganggu dulu kan, kelihatan. Ada kerja hotel lagi. Di situ di layar. Iya. Mana duduk sana jadi pengantin kan? Iya. Tadi PPT saya baru. Dan pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu keluarga waktu yang telah hadir pada acara hari ini dalam rangka kita PDB maju menjadi bangunan dan satu selama ini bagaimana kita Bapak sudah melakukan yang menghormati di sini kepada siapa lagi sebagai dari tim masyarakat dari kita dari pemerintah dan juga Bapak Ibu kita pada Allah dan dalam waktunya kita kita diantaranya ikhlaskan walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi pengembangan SPPDW yang dicanangkan oleh pemerintah kita mulai tahun 2021 ini. Kita untuk surat pajak berutang PBB ini kita menggunakan elektronik ya Bapak Ibu. Karenanya untuk pajak berutang ini kita tidak lagi pemerintah mengirimkan hard copy atau surat. Dikarenakan ini tujuan pemerintah adalah salah satunya adalah sebagai go green, yang dimana kita cuma melakukan pendataan di pemerintah DKI menggunakan web atau digital, dan tidak lagi menggunakan hard copy. Jadi salah satunya adalah program SPPDW ini. Dan mungkin nanti akan dilakukan secara setahun sekali. Jadi Bapak Ibu nanti tidak lagi mendapatkan surat SPPT berupa hard copy ya Bapak Ibu yang diterima oleh pemerintah. Di sini jadi kita akan dari tim pengabdian masyarakat juga dari Indonesia Dinas Masyarakat Informatika akan menerangkan bagaimana cara mendownload ataupun juga cara mengisi pendaftaran di web ataupun di aplikasi Jaki atau di pajak Jakarta.go.id. Nanti tadi itu akan diterangkan oleh dari tim pengabdian masyarakat yang kita punya masyarakat Bapak Bapak akan disampaikan oleh Bapak Edi Salafi. Dan sebelumnya di sini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Wilayah kita, Bapak Ketua RT 06/1, Bapak Sudar. Waktu dan tempatnya kami dijelaskan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, pada hari ini kita masih di bidang nasional,
alami. Intinya pada hari ini ada himbauan kita sebagai pengusaha uang tetap ingin membantu pada warga kita yang masing-masing kita sendiri masih kurang paham, yaitu mendorong yang apa juga seperti pemahaman secara online. Sebelumnya juga terima kasih banyak kita hormati pemerintah Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya apa dari Bapak Pauli kita video yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang selama ini saya juga pengurus dari Bapak Pauli Pulang masing-masing itu kemarin telah mendapatkan informasi secara jelas dan secara jelas ya. Intinya kita dihimbau untuk mengikuti selama ini kita bikin digital ataupun online. Baik kita apa ya untuk menjawab itu kita juga perlu tahu cara gimana prosedur gimana. Makanya pada siang hari ini alhamdulillah pada siang hari ini dengan waktunya meluangkan untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya untuk itu kami juga akan menyampaikan masalah pajak-pajak sebelumnya seperti PPB sebelumnya ataupun yang ada di dalam kebijakan yang kita terima selama ini. Intinya kemarin dalam lapor RW itu ada beberapa hal yang diimbau dari Dewas Komnas PSL RT di RW 1 ya selama 4 itu menyampaikan ada beberapa hal yang kita anggap tuh ya selama ini memang mendapatkan sertifikat tersebut kita gembira ya. Cuman pada pelaksanaannya di dalam sertifikat tersebut itu berupa pendata kalau ibu teliti lagi semua itu ada hutang yang harus dibayar. Intinya dari surat keterangan sertifikat yang diterima itu ada dua hal seperti APB apa gitu ya. Itu harus dilihat kalau berhutang kita telusuri gimana prosedurnya. Dan intinya kemarin itu juga sudah konsultasi. Alhamdulillah warga kita juga Bapak Eko sudah menelusuri. Alhamdulillah juga selama 2 minggu untuk pelaksanaan tersebut sudah kelar dan tidak terhutang. Intinya Bapak Eko ini sebagai ya pernah jadi pengurus di bulan jadi dia nanti warga dikirim untuk pelaksanaan tersebut kita ke kantor pajak dulu. Dan ternyata kita kantor pajak itu ingin tahu lah apa yang harus kita bayar dan dua hal itu bisa bergantung dengan lain. Intinya kita nanti begitu kita minta print out, cuman sebelumnya mungkin kita dikasih lembaran form yang harus diisi dari masing-masing pemohon. Dari itu nanti diarahkan lagi kemana atau kemana apa kelurahan atau hari itu juga tahu ya. Cuma ini juga memakan waktu yang lumayan kalau untuk 2 kali untuk mengurus. Intinya semuanya itu kita terfokus ke kantor pajak. Kalau kantor pajak tidak terutang, nanti kita dapat pengusahaan dari pihak BPN. Pihak BPN itu juga nanti sebetulnya kita dapat di mana itu juga nanti dapat arahan dari kantor pajak. Saya rasa itu saja yang kami jelaskan selama ini. Dimana untuk membayar tentang piutang yang selama ini kita tentang kita untuk yang lain. Kadang-kadang nanti yang mana ada ibu yang hadir ini hadir tolong beri penjelasan kalau warga juga tetangga kita yang belum paham ini nanti saja jalan terima kasih atas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Tugas dan Ketua RT 6 yang telah sedikit menjelaskan tentang tentunya sertifikat yang telah kita dapat dari program PTSL. Jadi nanti mungkin di sesi berikutnya ataupun di video lagi bagaimana cara kita Bapak Ibu bisa membayar pajak-pajak tentang PBB yang masih melakukan yang masih wajib harus dilakukan oleh Bapak Ibu membayarkan pajak tentang PBB-nya. Dan selanjutnya kita dari yang pengoperasi masyarakat dan dari masyarakat yaitu Bapak Rizal Galaki akan menjelaskan kita bersyukur bagaimana kita cara mendownload atau kita mengisi atau mendaftar dari SPT di Bapak Rizal Galaki kami silakan waktu ini ya, belum itu dari pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita datang berkumpul di sini dalam acara sosialisasi SPT Surat Pemberitahuan Pajak Tentang Elektronik PDB Pajak Bumi dan Bangunan pada masyarakat RT 6 RW 1 Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kami mewakili pengabdian masyarakat dari Universitas Bina Sarana Informatika berdasarkan informasi yang kami terima saat kami berkoordinasi dengan Kepala Pengurus RT 6 RW 01 bahwa masih banyaknya warga-warga yang belum memahami terkait dengan download SPT PBB. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh MC, bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pencetakan secara normal yang biasanya diberikan oleh kelurahan. Saat ini seluruhnya sudah dilakukan melalui elektronik. Kemudian yang kedua, karena kami salah satu program dari APBD juga menaati pengabdian masyarakat yang kami harus lakukan secara reguler 6 bulan sekali, maka pelaksanaan ini kami rasa sangat cukup untuk dilakukan oleh kerjasama antara mitra kami di lingkungan RT 6 RW 01 dengan Universitas Bina Sarana Informatika. Salah satu yang kami harapkan ke depannya fungsi ESPT ini yang diberikan oleh Departemen Pajak Government dapat diimplementasikan kepada seluruh warga pada umumnya. Kemudian ada juga batasan yang kami lakukan pada hari ini hanya sampai mencetak ESPT. Adapun hal-hal lain yang dapat kami informasikan sedikit adalah mengenai BPHTP yang nantinya diharapkan kesadaran, hanya sampai kesadaran ini Bapak Ibu bisa menjadikan ini bekal bahwa tadi yang seperti disampaikan Pak RT, jangan hanya euforia dapat sertifikat, tapi hal-hal di balik itu juga harus ditindaklanjuti oleh keluarga. Baik yang ibu-ibu nih yang udah usianya sudah rada senja, nanti kan mau mewariskan mungkin bahkan kepada yang muda-muda nih, di sini kan juga ada yang muda-muda juga tahu bagaimana nanti harus bersikap ke depannya, persiapan seperti apa gitu. Jangan sampai nanti di keturunan kita sudah euforia sertifikat ternyata ada hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin perkenalkan juga saya di sini bersama tim, di antaranya saya sendiri sebagai ketua Nizam Hafi, kemudian tim kami ada rektor dari Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Muhammad Wahyudi NN Enkom MPD. Kemudian di sini juga telah hadir Bapak Suwanda selaku salah satu dosen juga di BSI. Kemudian ada rekan kami yang sedang online, ada Ibu Atika,
dan mahasiswa kami ada Mas Rizky dan satu lagi Bapak Eko yang saat ini sedang ada kegiatan di wisuda di Karyabang. Mungkin dengan adanya pengabdian masyarakat ini berguna untuk kami pada khususnya sebagai pelaksana atau dosen di Universitas Bina Sarana Informatika dan untuk warga di lingkungan masyarakat STM 6 Baik, kita mulai sosialisasi SPT terutang elektronik. Dari judulnya aja sudah terutang. Jadi kalau memang terutang ini harus jadi bahan. Kenapa disebut terutang? Karena berarti ada hal-hal yang belum dilunasi. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Kepada siapa? Kepada negara. Kami juga telah beberapa kali koordinasi dengan yang sudah melakukan proses ini, diantaranya ada Bapak Eko yang juga koordinasi dengan Pak RC, bahwa terutang ini jangan sampai terwariskan, karena nilai terutang ini berbeda dengan yang tadi sudah kita download. Ya Bu Sri, ya tadi ada download tahun 93 belum bayar berapa, 20.000. Karena itu tahunnya berjalan tetap 20.000 sampai anak cucu juga nanti utangnya 20.000. Tapi di BPSHTB saat ini terutang dia sesuai dengan nilai ekonomi saat ini atau nilai aset Bapak Ibu. Bapak Ibu asetnya 1 miliar, berarti pengalinya dari 1 M. Naik jadi 2 M, berarti pengalinya dari 2 M. Turun lagi jadi 500, berarti pengalinya dari 500. Itu yang saya kasih gambaran hanya secara umum. Kemudian ini susunan saya tadi pembukaan, pelatihan, pembuatan SPT, kami batasi untuk pembuatan ESPT. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau download ESPT-nya bisa kita lakukan di sini, nanti kita kirim ke siapa keluarga atau kita kirim WA. Jadi Ibu tahu nih sebenarnya sudah lunas atau belum. Nanti juga kalau udah di-download dikasih tuh ke seluruh keluarganya, ibunya dikasih, adiknya dikasih. Kalau ada saudaranya masih nyangkut, saudaranya dikasih. Biar mereka tuh tahu sejak dini. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Mending kita ngurus yang kayak gini-gini sekarang nih. Kita jangan ngurusin capek mulu naik. Makan besok apa, jangan mikir kayak gitu. Sekali-sekali kita mikirin aset. Aset kita sudah aman belum untuk kita? Aset kita udah aman belum untuk anak-anak kita? Aset kita udah adil belum untuk keluarga kita? Yang harus kita mulai waspada mulai dari saat ini. Jangan sampai nanti gara-gara cuma 20.000 berantemnya sama saudara. Golok lah atau bawa apa maaf gitu kan. Dan sampai ada hal yang seperti itu. Kemudian nanti di akhir sesi ini ada pengisian kuesioner. Bagaimana respon Bapak ini terkait apa yang sudah kami sampaikan. Berkenan atau tidak, baik atau tidak, kira-kira kita bisa bekerja sama lagi pada kesempatan. Kemudian ada penutup dan doa. Ini kami mewakili pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika. Mungkin bisa foto dulu nih, judulnya kayak gini ya. Kali dulu Pak, sebentar mau kayak aja. Tuh ada logonya. Coba kita kayak ini aja ya. Ini kali ya. Bayang. Bayang, ini kelihatan ya. Nah ini nih Bawah ya. enggak biasa aja nggak apa-apa. Nanti ini aja. Kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah di sini nanti kita akan buka http://pajakkonline.jakarta.go.id SPT input. Sekarang pemerintah menerbitkan surat berita pajak pemerintah SPT melalui elektronik. SPPT Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau P2 adalah yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang. Lagi-lagi dia bahas terutang, selalu terutang. Bukan merupakan bukti pemilikan hak. Jadi walaupun tadi industri tadinya katanya bukan nama ibu, sekarang udah nama ibu, tapi belum tentu juga. Bukan ada bukti yang sah, tapi sudah namanya sesuai. Yang terutang, yang benar saya terlibat pada setiap tahun pajak. Nah itu
itu diterbitkan tiap tahun. Nilai ekonomisnya bisa jadi berubah, tapi nilai pokoknya yang sudah terkunci tiap tahun tidak akan berubah. Kemana yang ngurus? Kalau di Jakarta, Bapeda Jakarta, Tangerang, Bekasi, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bisa dicek secara online melalui sini, nanti masuk ke wilayah masing-masing. Lalu ESPT, caranya gimana? Buka webnya, pilih ESPT. Lalu pilih menu informasi SPPT PBB. Terus yang penting apa? Lognya nih. Lognya berapa? Lognya ada yang di kertas oranye, paling atas sebelah kiri. Terus ini penggunanya siapa nih? Kalau ibu berarti punyanya siapa? Kakek. Kalau kakek berarti bisanya di ibu. Kalau udah nama ibu Sri, anak bisa KTP anak. Tapi kalau saya, misalnya saya bapak kakek Tarmuji, saya ngecek nggak bisa. Bisanya di ibu Surahaya. Jadi satu turun ke bawah. Nah ini juga harus diketahui gitu. Ya kalau misalnya ibunya udah gaptek, minta tolong anaknya, jangan minta tolong ibunya sama tetangga. Karena ini adalah masalah aset pribadi. Apalagi aset-aset udah dibangun bangunan baku, kan berarti nilai ekonomisnya naik. Ada harga tanah, ada harga bangunan. Itu juga harus kita minta beritahu. Kemudian ada nilai, akan muncul nilai SPP-nya. Akan muncul nilai SPP-nya berapa nih tiap tahun. Lalu bisa dicek secara keseluruhan maupun detail. Yang kita cek tadi, yang kita download masih totalnya aja Bu. Tapi kalau ibu mau lihat per bulan bisa, ibu mau pilih bulan berapa. Contoh tadi yang merah, kita lihat nilai ekonomisnya yang belum dibayar berapa, itu bisa ditulis lagi. Lalu bisa print semua tunggakan tadi yang rekapin. Apa aja dokumen yang dipersiapkan, yaitu nomor KTP, KTP wajib pajak atau anak yang wajib pajak. Lihat sini nih. Lihat di mana di kartu keluarga juga bisa. Terus input SPPT-nya mana nih yang atas? Lalu ada nanti link videonya untuk cara pembuatan SPPT-nya. Kita paling diputerin Mas Wada untuk videonya. Gitu. Kalau nggak ada di YouTube dia harus share. Iya. Bentar. Jadi harus tahapannya sebenarnya ini mudah gitu. Cuman kalau kadang sudah aset orang tua juga belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan Bentar. Saya stop screen. Ada yang bawa sertifikat ya tadi ya. Ada sertifikat saya. Sertifikat mak saya tuh. Sertifikat saya belum ada sertifikat. Baru mau ngurus. Dia punya aset ya orang-orang. Bisa ya Om? Atau Kok nggak ngasih? Udah. Saya udah play. bagaimana caranya mendaftar SPPT PBB DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 nanti penerbitan SPPT PBB di DKI Jakarta akan dilakukan secara elektronik dengan dilengkapi barcode. Kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Di pojok kanan atas akan ada video. Mana penting pastiin itu lunas. Namun kan saat ini sudah 2 miliar ya Pak. Nilai aset lebih dari 100 meter tanah dan bangunan dan atau nilai NJOP lebih dari 2 miliar maka baru dikenakan pajak. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan 0.
Tapi hati-hati, nanti yang di akhir ini, di skip aja deh Pak. Skip ya. Oke. Ini yang harus kita perhatikan bahwa ESPBD bukanlah bukti kepemilikan. Ini selalu nomor 1. Yang kedua, NJOP nilai jual objek pajak PBB dan 2 untuk tujuan perpajakan. Nah, perpajakannya ini ada 2. Yang satu pajak untuk Pemda, yang satu pajak untuk pemerintah. Yang euforianya yang mana? Euforianya yang Pemda. Kenapa? Tadi 20.000. Itu euforia. Cuma 20.000. Cuma 100.000. Aset gua di bawah 100 M. Rumah gua di bawah 100 meter. Nah, itu euforianya. Gua udah punya sertifikat. Bisa dijaminin kali ya. Mungkin. Tapi yang bahayanya ya untuk perpajakan lainnya yang untuk pemerintah. Kemudian untuk membuat informasi bahwa informasi sekarang sudah sampai puluhan tahun. Kayak tadi dari 93 sampai 2001 berarti kan hampir 20 tahun informasinya. Kali kita tahu ceritanya. Dulu siapa pemiliknya tadi bilang saya belum beli ya. Bukan urusan siapa yang belum beli, pokoknya pemilik terakhir yang mempertanggungjawabkan semuanya. Dan itu harus disadari kita semua. Jangan sampai ini kan bukan zaman gua, belum punya gua, masih punya bapak gua, yang ukur lagi dong tanah bapak gua. Jangan gitu ceritanya. Sudah diwariskan, sudah dinikmati, sudah dirasakan, sudah direnovasi, ya jadi tanggungan pribadi. Jangan dulu yang jual dan jangan begitu, jangan bisa seperti itu. Yang sekarang menguasai jadi harus mempertanggung jawabkan. Abdo Pak. Lalu ESPT sama dengan SPT yang biasa. Jadi ini sama dengan ya. Sama yang hard copy sama fotokopi sama. Lalu disesuaikan dengan data sertifikat. Kita sesuaikan tuh. Karena kan makin kesini makin aneh, bukan makin aneh. Dulu kebun, kayak si Ibu nih. Dulu kandang burung, sekarang jadi jalan. Atau sebaliknya, dulu jalan, sekarang kandang burung. Itu enggak, kan bisa jadi pengurang di sertifikatnya. Jangan ditanyain dulu referensi segini, emang tanah menyusut? Kan yang mungkin tanah menyusut. Bisa jadi jalan, bisa jadi got. Dan kalau emang itu got atau jalan, ya jadi milik pemerintah. Tidak dikenal pajaknya, tapi hitungan kita berkurang. Apakah balik lagi? Kalau gitu saya rugi dong. Tidak pernah yang namanya harga tanah turun. Harga tanah selalu naik. Ya pun ada potongan untuk jalan, untuk kemaslahatan. Karena beda. Harga rumah yang punya jalanan sempit banget, sedang, luas, tidak beda. Coba di depan. Di depan harga meter bisa udah 30-an. Di dalam udah 8 jutaan. Yang kagak buat motor, bisa 3 jutaan. Tergantung ibu mau kompetisi kemana. Kalau kita mahalin dikit, kita kasih jalan. Kasih jalan buat motor, NJOP-nya naik. Gak ada jalanan, ya udah, gak berharga tanah siapa yang mau ini. Karena nanti saat pengukuran juga dia menentukan. Di mana listnya menentukan ini harga jalan berapa. Diukur. Beda, kalau mah bus, dia lebih mahal lagi. Dari mana di SCBD? Di SCBD harganya sudah 100 juta semeter. 100 juta semeter. Kita mati aja 2 kali 1. Masa mati 200 juta? Gitu ya bisa. Tergantung nilai ekonomisnya kita. Bagaimana kebijakan ibu masing-masing ini kan harta masing-masing. Bagaimana ibu menguasai harta masing-masing berarti kan. Mau harganya naik, jalan-jalan dia nanti dikasih apa namanya. Kalau mau itu ya sesuai, tapi harta tetap. Dia masing-masing berkorban. Ya kalau saya juga dari 150 nih, buat sama jalan di depan harusnya 150, sekarang sudah 120, itu bilang 30 meter, itu bisa satu kontrakan dong. Tapi kan nggak gitu ceritanya. Harga rumah juga nanti akan iya, ada bahan pengumpulan kok. Habis ya? Yang penting yang saya paling akhir. Bilang 7 meter. Iya, bilang Jangan jauh. Denny kali pindahin. Ada nggak jalan nanti? Ini. Nah ini sertifikat Bapak. Ini tanda sertifikatnya adalah tanda bukti hak.
Apa disebutnya? Pertama nomor sertifikat, dia pendek nomor sertifikat. Ada di lembar halaman kedua. Ini kalau saya Google nih. Ini ibu, ini pajaknya, ini kartu keluarga. Jadi kalau mau ngecek selalu bisa. Yang kedua sama juga. Ini sertifikatnya, ini KTP ibu. KTP mana? Oh, KTP nggak ada. Grupnya ada, kartu keluarganya ada. Nomor sertifikat yang mana yang ini? Ini nomor sertifikat. Bisa ngecek online di BPN. Terus yang diperhatikan lagi yang kedua adalah kelurahannya di mana. Dan sampai kelurahannya salah tulis. Karena yang dicek nomor sama nama kelurahan. Yang terakhir lihat meterannya. Meterannya sesuai atau enggak. Kalau yang dipotong jalan dipotong jalannya berapa? Ada di mana? Ada di peta. Nih, kalau mau tanya petanya di mana? Kelihatan garis-garis mana yang jadi jalan, mana yang jadi ini. Itu biar kita tahu. Pun mau diikhlaskan atau enggak ya terserah. Itu buat negara juga. Buat negara juga, buat ekonomi kita juga. Tergantung dari masing-masingnya. Jadi 3 hal itu perlu dilihat. Nomor, kelurahan sama luas. Supaya dibatasi. Lalu yang nggak dia di mana? Ini. Terutang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nilainya itu 0,5 dari NJOP. Kebayang ibu berapa tahun? Kalau 0,5 dari nilai keseluruhan NJOP misalnya 1 M. Ya, itu 0,5. 0,5. 10%-nya 1 miliar itu 100 juta. Berarti 50 juta. Nah, pedes kan Nilai terutang 50 juta. Di motor aja kita kredit. Suruh bayar ke utang. Itu yang harus. Utangnya naik Ya, tergantung. Jalannya sempit apa lebar? Jalannya sempit naiknya dikit. Jalannya lebar, rumahnya kan naiknya dikit. Naiknya juga tinggi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tadi sudah estimasi berarti 50 juta. Kebayang nggak kita harus ngurusin pelunasan ini? 50, 20 aja bayar ini. Enggak, ada yang namanya terutang BP, HDP. Solusinya ada di mana? Solusinya antara nanti misalnya ibu mau jual beli atau mau waris, itu solusinya nanti di akhir. Apakah nanti jadi pengurangan harganya misalnya 50 juta, harga rumah 1 M. Berarti nanti ibu kena pajak jual. Pajak jual harganya hampir mirip sama itu 50 M. 50 juta sama BPHTB. Berarti kalau ibu jual harga 1 M, yang ibu terima 900. 100-nya melunasi lagi 100-nya pajak jual. Itu yang harus ibu tahu, dan hal ini wajib banget diinformasikan kepada keluarga. Jangan sampai nanti 50 juta siapa yang menanggung. Tadi yang dikit aja udah berat-berat, kalau 50 juta mana? Itu yang di akhir yang ingin saya sampaikan, karena saya juga takut. Karena estimasi saya juga sekitaran segitu, mana ada yang sini, yang sana gitu kan. Siapa yang mau bayar? Saya jadi agak untung mah masih hidup nih. Kalau mahnya udah mati, bingung kita bertiga kan saudara, gimana mesti bayar ini? Tapi ya solusinya tadi, kalau emang ibu nggak mau bayar, pas jual kurangi 10% berarti. Kan tak kelihatan 10% dari harga jual bapak itu. Karena itu nanti jadi kewajiban bapak itu. Tapi siapa yang mau menerima kekurangan 10% 100 juta? Oh enggak. Tapi itu harus kita ada yang penting saat PM ini kita bisa menyadari hal ini, kita bisa sampaikan ke keluarga, dan kalau nanti emang mau diurus, setidaknya kita tahu angkanya. Saya sih lagi coba nanya-nanya ke Pak Eko, Pak RT, Bapak juga kemarin ngecek ke sana, ngecek gitu. Mau tahu, emang sih ujung-ujungnya nggak tahu bayar atau enggak juga nggak tahu. Tapi yang penting tahu aja. Oh ternyata dia juga, ya.
mana keluarga lah misalnya mau diselesaikan sekarang atau biarin aja. Tapi yang penting kita tahu. Baik, itu mungkin presentasinya. Pengabdian masyarakat Universitas Nusa Informatika. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang mau ngecek SPT bisa dilakukan atau ada yang mau tanya jawab, silakan dibuka pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab saya ada pertanyaan atau nanti kita diskusikan dulu untuk BPHT itu prosesnya panjang seperti yang tadi disampaikan Pak RT. Kalau untuk ini maksudnya Bapak Rar ini untuk pengecekan KBB pada KBB aja. Ada penggunanya. Sertifikat. Oh. Nah, ya itu nanti prosesnya panjang karena itu nanti masuknya ke dana pemerintah. Jadi ya, yang pemerintah ini sudah sangat bagus mensosialisasikan untuk sertifikat, sangat bagus. Dikasih semua sertifikat. Dia bilang agak menjebak, ini juga agak menjebak. Kita disuruh ngetahuin yang 20.000, ternyata kita ada utang yang 50 juta. Jadi setengah-setengah jadinya, ada antara senang dan sedih jadinya. Ternyata pemerintah mau mukul yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, dipancingnya pakai yang kecil. Tapi ya, jangan ini juga. Lebih parah lagi nggak punya sertifikat, nggak bayar BPHT, lebih parah lagi. Lebih parah lagi saya, Wi. Nggak punya apa-apaan. Yang penting punya hati nurani sama. Ini ada bagus banget. Sampai kita nggak bayar utang itu ada sanksi atau enggak? Enggak. Tapi nilai ekonomisnya akan terus bertambah sesuai nilai NJOP. Misal, kita saat bayar NJOP, rumah kita masih muat jalan tikus doang. Motor aja nggak muat. Harga rumahnya berapa? 200 juta. Iya. Terutangnya berarti misalnya 100 juta lah, berarti terutangnya cuma 5 juta. Dilalah lain waktu, lain hari, kesempatan saudara-saudara punya motor, punya mobil, akhirnya dia wakatin jalan, ya. Harga rumahnya jadi 1 miliar. Tagihannya ganti 50 juta. Berarti kalau ya silakan, apalagi ibu nih sekarang rumahnya udah jarang yang 1 lantai, udah punya basement semua kayaknya. Bayang kan? Berarti yang dihitung 2, tanah dan bangunan. Harga tanahnya 1 M, bangunan 500 juta. Naik lagi 5 juta. Nggak dibayar lagi, terus aja gitu. Tapi seandainya sudah dibayar, tidak bakal ada terutang lagi. Tidak. Jadi seperti tidak ada. Jadi sekali untuk selamanya. Gitu. Nanti kita akan ke PBB aja. Nggak bisa PPT doang. Iya, tahun doang kan berarti. Tapi terutama jadi nggak ada. Jadi kalau bisa setelah dimasukin kita bayarkan lah. Iya, setelah masih. Ya memang ini kan kewajiban ya. Karena ini sebenarnya diterapkan lebih kepada model jual beli. Karena nanti saat jual beli. Apa itu? Karena kalau gitu kan belum nyampe mana. Tapi saat kami melakukan jual beli tidak bayar, ada pajak juga, ada pajak yang nanya dari itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ngecek untuk KBB seperti itu gimana? Tentang KBB bisa dilakukan di sini apa di? Ya bisa dilakukan di sini. Nanti kita tutup acara hari ini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami selaku pengabdian masyarakat dari Universitas Nusa Informatika, saya secara pribadi dari Jamal Rafi, Rektor BSI Pak Muhammad Wahyudi, Pak Suwanda, Pak Eko Yulianto, dan Ibu Akia mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kedepannya kerjasama mitra ini dapat berlanjut dan informasi terkait dengan PBB dapat berguna untuk ibu semua, keluarga, dan pada khususnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.